bersama rakyat, awasi pemilu bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Kenapa melibatkan rakyat? Karena kita mampu menegakkan jika rakyat bisa membantu kita sama-sama untuk melaksanakan pengawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Bawaslu dimanapun berada, pada pagi hari ini kita kembali dalam ngobrol pilkada bareng Bawaslu Provinsi Gorontalo. Ini sesi kedua kita dengan tema pengawasan tahapan pilkada di tengah pandemi. Ya, pada pagi hari ini kita menghadirkan narasumber yang juga pimpinan Bawaslu Provinsi Gorontalo, yang Korbit Hukum, Humas dan Latin, Pak Idris Rusuli, ya, yang biasa dipanggil Hiu, ya, Pak Idris Rusuli. Ya, jadi pada kesempatan ini kita akan membahas pengawasan tahapan pilkada, Pak Idris. Tentunya beberapa hal yang penting untuk kita bahasakan, khususnya beberapa sorotan terhadap pengerahan massa yang kemarin terjadi di beberapa kabupaten yang melaksanakan pilkada. Tetapi sebelum itu, Pak Haji, kita perlu tahu dulu, seorang Idris Rusuli ini sebenarnya dari mana sebelum di Bawaslu Provinsi Gorontalo? Silakan. Baik, memang kita ini harus menaati peraturan COVID, tapi kayaknya Mas Eka kita agak susah. Iya. Kesulitan bicara ini kalau harus menggunakan facial kemudian ditambah lagi sama masker. Masker, iya. Bagaimana kalau misalnya maskernya kita keluarkan dulu? Oke. Nanti facialnya tetap kita pakai. Ya. Nah, beda kan? Iya. Ya, baik. Latar belakang saya ini aparat sipil negara di PMK Bonolango. Ya, saya sebelumnya terakhir sebelum saya di KPU Bonolango, saya di Kesbang Bonolango. Setelah itu saya masuk mendaftarkan diri menjadi anggota KPU Kabupaten Bonolango dan alhamdulillah pada saat itu dengan izin Allah saya menjadi anggota KPU di Kabupaten Bonolango. Berselang dari Kabupaten Bawaslu Kabupaten KPU Kabupaten Bonolango, saya kebetulan waktu itu ada pengumuman untuk rekrutmen Bawaslu Provinsi Gorontalo, yang sisanya 2 orang kan waktu itu. Sebelumnya kan sudah ada Pak Jahrudin, Pak Rahmat Moy dan Pak Raul. Untuk 2 orang ini saya alhamdulillah juga bersama Pak Ahmad oleh Allah Subhanahu wa taala diberi karunia itu dan diberi kepercayaan. Sekarang alhamdulillah menjadi anggota Bawaslu di Provinsi Gorontalo. Saya dengar juga Pak Idris ini sebagai anggota dari TPD ya? Ya. TPD. Untuk Bawaslu Provinsi Gorontalo, saya dan Pak Rahmat Moy sebagai anggota TPD. Perwakilan dari Bawaslu. Ya. Bagi Pak Idris sendiri, arti Bawaslu sebelum kita masuk ke pembahasannya. Baik. Bawaslu bagi saya adalah wadah untuk bisa mengabdikan diri, karena jangan selalu bertanya apa yang bisa diberikan negara. Tapi sekarang harus bertanya apa yang akan kau berikan kepada negara. Saya rasa dengan Bawaslu ini saya sangat menyalurkan kemampuan saya untuk mengabdikan diri kepada negara. Ya, yang paling penting dari pengabdian itu bagaimana kita sebagai anggota Bawaslu bisa melaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang ada, aturan-aturan yang mengatur bagaimana menjadi anggota Bawaslu. Walaupun kita di Bawaslu atau di mana saja kita menganggap ingin mengabdikan diri, tapi melakukan hal-hal yang di luar dari ranah tempat kita mengabdi, itu artinya kita sama dengan tidak mengabdikan. Kalau saya di Bawaslu ini merasa banyak hal yang mau tidak mau, karena saya backgroundnya awalnya dari KPU, masih banyak belajar. Tapi alhamdulillah punya waktu saya bisa beradaptasi, bisa melaksanakan tugas dengan mudah-mudahan dengan sebaik-baiknya. Baik Pak Idris, ini kita lihat, kita masuk ke konteks masalah tentang pengawasan
Ya. karena pilkada ini di tengah pandemi. Kemarin kita lihat bersama memang ada beberapa deklarasi dan lain sebagainya di Kabupaten Pohuwato dan juga di dua kabupaten lainnya yang memang itu menjadi sorotan publik. Banyak yang bertanya-tanya, di mana Bawaslu dan apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh Bawaslu? Gimana Pak? Pada saat pelaksanaan deklarasi itu memang sebelumnya saya sudah mendapatkan informasi dari Bawaslu Kabupaten Pohuwato. Kebetulan saya korwil di Kabupaten Pohuwato. Nah, saya menanyakan pada teman-teman langkah-langkah apa yang sudah teman-teman lakukan, teman-teman Bawaslu lakukan. Nah, informasi dari ketua dan anggota menyampaikan bahwa sudah ada pemberitahuan ke pasangan calon sudah disampaikan. Kemudian Bawaslu juga sudah melakukan pertemuan dengan para LO, sudah menyampaikan hal ini. Bahkan pada saat itu informasi dari teman-teman yang hadir dari kepolisian, dari kejaksaan, semua stakeholder diundang oleh Bawaslu. Hanya saja memang kegiatan waktu itu kan tidak terkonfirmasi. Ya, kalau misalnya dia terkonfirmasi di kepolisian, misalnya mereka melapor di kepolisian akan arah, kemungkinan besar kepolisian akan melarang. Hanya saja ini kan tidak terkonfirmasi sehingga pada saat kejadian itu kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena memang sudah pada kondisi sudah kejadian. Nah, nanti kejadian itu teman-teman berusaha melakukan mau dibubarkan masa sudah banyak. Bahkan sudah ada masa yang lain juga berkumpul di situ sehingga kalau upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu sudah menurut saya sudah clear karena sudah sampai 3 kali. Bahkan KPU juga menyampaikan, mereka juga sudah menyampaikan, sudah menginformasikan kepada pasangan calon untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar protokol dari COVID. Ini sudah kita sebenarnya sudah clear, tapi ya pada saat itu sudah kejadian ya kita tidak. Tapi memang sekarang ada upaya dari Bawaslu akan melakukan mungkin akan diundang juga pasangan calon ini, tapi ya sampai dengan terakhir bahwa teman-teman Bawaslu sudah melakukan pencegahan. Ya memang ada upaya setelah ini teman-teman Bawaslu akan mengundang pasangan calon, dan tetapi kan sekarang masih ada tahapan yang namanya rikes, pemeriksaan kesehatan calon, kemudian verifikasi. Ada beberapa hal yang diverifikasi itu termasuk di dalamnya ijazah pasangan calon, kemudian ditambah dengan dukungan dari partai politik. Ini yang sementara berjalan kemungkinan besar sampai dengan tanggal 12 nanti. Baik Pak Idris, ini saya ingin tanya tanggapan Pak Idris terkait dengan kan kemarin banyak yang memposting deklarasi tersebut di Pohuwato dan beberapa kota. Bahkan kemarin saya lihat ada beberapa pegiat pemilu juga memposting itu. Ya, ini bagaimana tanggapan Pak Idris terkait dengan ya bisa saya katakan para netizen di dunia maya untuk mengkritisi dan juga menyoroti tugas-tugas dari penyelenggara pemilu. Ya, bagi kami Bawaslu yang namanya masukan, kemudian kritikan dari netizen atau dari siapa saja itu merupakan vitamin bagi kami. Suplemen untuk lebih memaksimalkan kegiatan pengawasan oleh Bawaslu. Sangat baik apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman melalui kami sangat bersyukur. Karena dengan begitu Bawaslu juga bukan hanya mengawasi, tapi juga diawasi. Sehingga suplemen itu lebih menambah adrenalin kami Bawaslu untuk terus melakukan pencegahan, terus melakukan pengawasan, dan ini harus terus kita akan lakukan sampai kalau memberikan kepuasan kepada masyarakat sebenarnya tidak, karena tidak akan ada yang. Tapi kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan pencegahan dan pengawasan di lapangan. Ini saya lihat kemarin ada teguran juga dari apakah itu dari Bawaslu ke LO maupun ke partai politik pengusung. Ya, memang tadi kan sudah sampaikan bahwa
Sebelumnya ini sudah ada pemberitahuan, sudah ada pemberitahuan tertulis, kemudian sudah diundang. Sebelum pelaksanaan pendaftaran itu sudah diundang oleh Bawaslu. Sudah disampaikan hal-hal yang penting, karena yang paling utama sekarang ini kita ini kan berada di suatu pemilihan yang agak berbeda dari pemilihan-pemilihan sebelumnya. Karena kita harus berbandingkan dengan protokol kesehatan. Ya, seperti dikatakan oleh Pak Ketua Bawaslu RI kemarin pada saat kami video conference dengan Polri, beliau menyampaikan tidak hanya jujur, tidak hanya adil, tapi harus sehat juga. Itu artinya bahwa untuk jujur adil ya kita selama ini sudah kita lihat selama ini pelaksanaan pilkada. Tapi untuk sehat ini tambahan sehat. Artinya kita harus memastikan bahwa protokol kesehatan ini bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya, sehingga jangan sampai dengan adanya pilkada ini justru akan menambah masyarakat yang terpapar. Nah, ini harapan kita. Kita oke, silakan, yang namanya pesta pasti ramai. Tapi bagaimana keramaian pesta ini kita bisa atur sehingga jangan sampai dengan adanya pilkada justru akan lebih meningkatkan yang terpapar orang. Itu juga menjawab terkait dengan pendapat para netizen dan juga para ahli yang mengatakan bahwa jangan sampai pilkada ini akan menyebabkan kluster penyebaran baru. Ya, itu yang kami khawatirkan. Dan itu kita harus maksimalkan. Ya, kita harus menjaga yang sebaik-baiknya. Kemarin itu Kapolri memperlihatkan kurva dari yang terpapar pandemi COVID ini. Dilihat dari yang di ASEAN itu jauh lebih tinggi dibandingkan ya. Dan ini yang diharapkan oleh Pak Wakapolri kemarin penyampaian beliau untuk bagaimana antara KPU, Bawaslu dan kepolisian bahkan masyarakat untuk bisa sama-sama menjaga ini. Karena ini tidak bisa hanya diserahkan sepenuhnya ke Bawaslu, kepolisian. Dia tidak mampu karena jumlah kita yang sedikit. Ya, tapi bagaimana kita akan terus secara berhenti untuk menyampaikan ke masyarakat, untuk menyampaikan kepada masyarakat kami agar ini tolong dijaga dengan sebaik-baiknya. Untuk Provinsi Gorontalo sendiri, 3 daerah ini, penglihatan Pak Koordif ke depan seperti apa? Apakah memang ada upaya-upaya edukasi kembali selain untuk tadi mau diundang lagi para Rasamdam dan lain sebagainya, itu ke masyarakat seperti apa? Ya, kemarin setelah pertemuan secara daring bersama Wakapolri, saya dengan Ketua KPU diundang oleh Pak Kapolda. Ada beberapa hal yang beliau sampaikan. Yang paling penting ini mengenai pencegahan COVID ini. Saya menyampaikan kepada beliau bahwa di Bawaslu itu ada beberapa penanganan pelanggaran. Yang ada beberapa pelanggaran yang pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, kemudian pelanggaran lainnya masuk di dalamnya, kemudian kode etik. Saya menyampaikan bahwa ini masuk pada pelanggaran lainnya, sehingga jika terjadi kerumunan massa seperti yang terjadi kemarin itu, upaya yang bisa dilakukan oleh Bawaslu adalah yang pertama akan menyampaikan ini ke pihak kepolisian, karena tidak diatur bahwa Bawaslu bisa membubarkan itu. Tidak ada bahwa pada ketika kerumunan massa kita harus membubarkan, sehingga kewajiban bagi Bawaslu menyampaikan ke pihak kepolisian. Nanti pihak kepolisian yang akan bertindak untuk membubarkan massa tersebut. Alhamdulillah Pak Kapolda menyampaikan, saya 1 kali 24 jam siap menerima informasi dari Bawaslu dan KPU, karena ke depan ini kita justru harus berhati-hati, karena banyak tahapan ini yang memang harus menghadirkan massa yang banyak. Nah, diharapkan ini kehadiran massa yang banyak ini bisa diatur secara protokol kesehatan, sehingga upaya-upaya dari beberapa lembaga dan masyarakat ini bisa kita. Baik Pak Koordif, kita akan lanjutkan perbincangan ini, tapi kita akan ngopi sebentar. Jadi kita akan kembali setelah beberapa hal yang akan dilewati. Ya.
Baik, sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di segmen kedua bersama Koordif Hukum Humas dan Dandim Bawaslu Provinsi Gorontalo, Pak Haji Idris Kusuli. Tadi kita sudah banyak membahas, Pak Koordif, terkait dengan beberapa peraturan dan juga fenomena yang terjadi di Gorontalo. Jadi saya kira ini penting untuk dilihat. Dan Pak Koordif, ini saya ingin tanya harapan ke ini, ada beberapa yang saya tanyakan ke pengawas pemilu. Ya. Mungkin juga ke pengawas pemilu ke kabupaten dan juga di tingkatan eselon bawahnya, kemudian juga ke partai politik dan masyarakat. Ya. Silakan Pak. Baik. Terutama untuk teman-teman kita yang ada di kabupaten, kemudian kecamatan sampai dengan desa. Harapan saya pertama, terutama untuk teman-teman di kabupaten, bahwa sesegera mungkin untuk terus melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dalam hal ini Polres, karena kemarin itu penyampaian Pak Kapolda, beliau saja Pak Kapolda membuka diri 1 kali 24 jam untuk Bawaslu. Sehingga kami berharap ini bisa ditindaklanjuti oleh teman-teman Bawaslu kabupaten kota, tiga kabupaten yang melaksanakan kegiatan ini untuk terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam hal ini Polres. Kita terus membahas. Memang yang kita bahas ini bagaimana jangan sampai terjadi arahan politik. Semuanya ini harus kita. Kalau ini, insya Allah Bawaslu sudah memang ya bisa dikatakan bahwa ini sudah ilmunya. Ya. Tapi mengenai protokol COVID-19 ini memang harus perlu ada kerjasama dengan semua stakeholder untuk lebih memaksimalkan kegiatan-kegiatan kita di lapangan untuk menerapkan protokol COVID-19. Kemudian untuk teman-teman kecamatan dan desa, output dari mereka ini kan yang penting untuk kita. Laporan dari mereka disampaikan jika terjadi hal-hal yang sudah mengganggu, yang sudah ada kerumunan yang banyak, segera disampaikan ke kabupaten kota, ke provinsi untuk segera kita tindak lanjuti. Kalaupun pada saat itu di lapangan terjadi hal-hal yang seperti itu, ada pihak kepolisian, segera diinformasikan ke pihak kepolisian. Sehingga upaya preventif dari kita untuk mencegah ini sesegera mungkin, jangan nanti menunggu sudah kejadian seperti yang kemarin-kemarin, sehingga mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Terhadap pasangan calon, sebenarnya pasangan calon ini kan yang punya masa. Iya. Yang mengendalikan masa ini kan dari pasangan calon itu sendiri. Sehingga kami berharap pasangan calon untuk benar-benar mematuhi peraturan KPU, peraturan Bawaslu, kemudian peraturan perundang-undangan, terutama mengenai protokol kesehatan. Ini kan sudah ada edaran dari Menteri Kesehatan, kemudian dari kabupaten kota, provinsi mengeluarkan ini untuk menghimbau masyarakat. Bahkan setiap hari kita dengar di jalan ada himbauan. Tolong ini menjadi perhatian kita bersama, karena ini sesuatu yang tidak kelihatan sehingga akan sulit kita tangani. Ya, cara penanganannya hanya seperti itu. Kita mencegah, kita sesuai dengan aturan-aturan dan sesuai protokol yang sudah diatur oleh pemerintah. Kalau kita taat dengan itu, insya Allah kita akan terhindar dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Kita tetap berharap masyarakat tetap menggunakan masker, mencuci tangan dengan sebaik-baiknya, menggunakan sabun. Nah, ini paling penting sehingga kita berharap hal-hal yang tidak kita inginkan ini, hal-hal yang diharapkan oleh pemerintah, jangan sampai pilkada ini akan menjadi justru akan lebih tumbuh ini, akan lebih banyak lagi yang terpapar oleh COVID ini. Ini harus kita jaga bersama. Kita harus hindari. Ya, dari Bawaslu kita akan berusaha sekuat tenaga untuk menyampaikan terus-menerus. Tidak akan rela insya Allah Bawaslu untuk terus menyampaikan. Jadi berkomitmen Bawaslu untuk itu komitmen ya. Karena itu sudah menjadi tugas kita. Tugas Bawaslu. Ya, kalau Bawaslu tidak berkomitmen terhadap itu, ya jangan jadi Bawaslu lah. Ya, makanya teman-teman yang di bawah untuk kabupaten kota harus berani terhadap ini. Kalau tidak mau berani, ya sudah, jangan jadi Bawaslu, jangan jadi pengawas. Karena jadi orang di Bawaslu ini ya punya konsekuensi disenangi dan dimarahi oleh orang. Tapi kalau kita dimarahi untuk menegakkan aturan, kenapa?
harus takut. Kira-kira kita. Oke. Ya, terima kasih Pak Korbit Hukum Humas dan Dandim Pak Haji Usul atas perbincangan kita pada pagi hari ini. Ya. Untuk closing, kira-kira untuk 1-2 patah kata. Oke. Pada prinsipnya kami berharap sepenuhnya dukungan dari pihak kepolisian, dukungan dari pasangan calon, terutama dukungan dari masyarakat. Kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Bawaslu ini jumlahnya sedikit. Di provinsi 5, di kabupaten kota hanya 3. Selanjutnya di bawah 3, kemudian 1. Kita tidak punya kekuatan pool. Kita hanya mampu menyuarakan ini. Akan tetapi dukungan dari masyarakat. Makanya kita punya semboyan bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Kenapa melibatkan rakyat? Karena kita mampu menegakkan jika rakyat bisa membantu kita sama-sama dengan kita untuk melaksanakan pengawasan ini. Kira-kira dari saya sebagai itu, Pak. Terima kasih Pak Korbit. Ya, para sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, itulah perbincangan saya dengan Korbit Hukum Humas dan Dandim Bapak Haji Udis Usuli. Ada satu poin penting yang bisa kita ambil dari perkataan beliau, bahwa beliau menerapkan bahwa kita harus punya satu hal yang memang kita miliki, yang ini memang harus masyarakat untuk mendukung tugas-tugas dari Bawaslu itu sendiri. Olehnya Bawaslu tetap berkomitmen dalam mensukseskan pilkada di tengah pandemi ini dengan menjaga penuh kesehatan dari seluruh masyarakat yang ada. Terima kasih, kita akan kembali di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.